Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agung Bramantia pada mata kuliah turbin angin yang diselenggarakan oleh Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Baik, pada pembahasan kali ini kita masuk pada pembahasan terkait dengan Basic Design of Wind Turbines, di mana kita mengetahui bahwasanya seorang engineer, seorang sarjana teknik itu seorang insinyur, seorang sarjana teknik itu ketika dia masuk ke dunia kerja, maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan mendesain. Dan itu adalah mungkin menurut saya kemampuan yang utama, karena kita sebagai seorang insinyur itu dituntut untuk merekayasa berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di level S1 untuk kemudian bisa merancang suatu peralatan mekanik atau suatu, dalam hal ini adalah mesin-mesin konversi energi, mengubah bagaimana energi angin bisa diubah menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan Basic Design of Wind Turbines. Nah, kita berangkat dari klasifikasinya, karena begitu kita bisa memetakan big picture-nya, maka insya Allah kita bisa mendalami satu persatu untuk kemudian bisa mendapatkan desain yang optimal yang diinginkan oleh kita bersama. Di sini disebutkan bahwasanya salah satu kategorisasi yang dimiliki oleh turbin angin itu adalah kategori horizontal dan vertikal. Ini didasarkan pada cara atau arah bagaimana angin itu terkonversi menjadi putaran mekanik, sehingga kemudian nanti bisa diubah oleh generator menjadi listrik didasarkan pada sumbunya. Nah, kalau horizontal maka dia adalah porosnya itu dia berada pada arah horizontal, sementara kalau yang vertikal, kebalik, kalau yang vertikal itu seperti ini. Kemudian kalau yang horizontal dia adalah searah dengan anginnya. Jadi misalkan anginnya dari kiri ke kanan seperti ini, maka ini yang kategori horizontal. Kemudian kalau seperti ini nanti porosnya berputarnya itu adalah yang vertikal ya. Nah, ini horizontal sama vertikal ini refer pada rotor yang kemudian dia aksisnya itu paralel dengan horizontal ataukah dia perpendikular, yaitu adalah vertikal. Nah, kalau yang horizontal axis machine itu nanti biasa kita temui pada farmer windmill ya, for example. Jadi berputar seperti ini ya. Kemudian dia menggerakkan entah itu penumbuk gandum dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai horizontal axis machine. Sementara kemudian yang vertical axis machine, maka ini adalah yang biasa kita temui. Maaf, saya selalu kebalik terus. Yang horizontal itu yang biasa kita temui seperti yang ada di gambar-gambar ini. Ini adalah yang horizontal. Maaf, jadi konsentrasi saya agak hilang. Kemudian yang vertikal itu adalah yang kemudian tadi dia kemudian putarannya itu ya ke arah aksis, itu adalah vertikal ya, seperti ini. Sehingga dia tadi yang menumbuk gandum dan kemudian kadang dipakai untuk menghaluskan sesuatu, maka kemudian itu adalah yang tipikal yang vertikal. Nah, seperti ini. Ini nanti yang kemudian dia berputar secara vertikal. Ini sumbunya ya, ini adalah sumbu yang vertikal seperti ini. Nanti tipikal-tipikalnya ada banyak dijumpai pada peralatan-peralatan yang cukup lama ya. Nah,
Kita akan masuk kepada vertical axis terlebih dahulu. Ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah generator dan gearbox itu bisa ditaruh di tanah. Ya, jadi di sini tadi ini nanti kemudian ada gearbox sama ada generator. Ya. Jadi ada gearbox sama generator itu letaknya di tanah, sehingga ketika rendah maka maintenance-nya menjadi mudah, instalasinya juga mudah dan lain sebagainya tanpa harus kemudian naik ke atas. Kemudian itu yang menyebabkan strukturnya itu menjadi lebih sederhana, karena tinggal kemudian dipancangkan pada arah vertikal seperti ini. Kemudian tidak memerlukan mekanisme yawing. Ya. Dari mana saja angin itu datang, maka dia akan kemudian bisa mengcover semuanya. Karena dia 360 derajat, maka kemudian tidak perlu harus mengubah arah yawingnya. Berbeda dengan yang horizontal. Kemudian ini karena strukturnya simple, maka kemudian ini lebih mudah bagi para pemula untuk kemudian memulai secara umum untuk mendesain sebuah turbin angin. Nah, sementara kelemahannya karena strukturnya itu di tanah, relatif dekat dengan tanah, maka kecepatan anginnya juga rendah. Sehingga kemudian ini tadi nanti powernya juga relatif akan berpengaruh di sana. Berikutnya adalah misalkan ya ketika anginnya rendah, maka kemudian overall efisiensinya juga akan rendah. Ya. Kemudian vertical axis itu tidak bisa self starting, artinya karena memang energi anginnya yang kecepatannya rendah, maka kemudian memutarnya biasanya kelembabannya cukup tinggi, maka dia perlu untuk di starting awal untuk berputar terlebih dahulu. Ya. Sehingga ini not self starting, sehingga perlu adanya motor starter. Kemudian maintenance-nya itu tadi kadang di tanah itu mudah, tetapi juga di tanah itu juga kadang more difficult. Misalkan ketika harus mereplace generator, maka karena generator itu nanti nyambung dengan gearbox, kemudian nyambung dengan turbinnya, maka kemudian entirely machine itu kemudian harus dibongkar semuanya. Nah, ini kadang itu sometimes itu menjadi difficult ya, menjadi susah ya. Kemudian sampai saat ini pengembangan vertical axis juga terus berlangsung. Tipikalnya misalkan yang Darius, ya. Kemudian ya ini yang tipikal Darius seperti ini. Mulai dari yang skala kecil-kecil sampai skala yang besar. Anda bisa melihat ini orangnya berada di kecil-kecil di bawah, sementara ini ada tower yang kemudian bisa dinaiki oleh orang, ada tangganya sampai ke atas, dan kemudian ini adalah blade-nya. Darius biasanya dua blade di sini, yang kemudian ini arah angin dari manapun itu akan kemudian bisa memutar turbin ini. Ya. Vertical Axis Wind Turbine, ya, VAWT. Itu juga pengembangannya tipikalnya menjadi macam-macam. Ini adalah tipikal yang H, ya, seperti huruf H di sini, sehingga dia nanti bisa berputar. Ya. Kemudian ini adalah tipikal yang V dan lain sebagainya, bisa V terbalik maupun V seperti biasa. Kemudian ini mekanismenya, ya ini arah angin, kemudian ini ada sudu-sudunya, sehingga kemudian dia akan berputar ke arah sana. Ya. Kemudian sudu-sudunya juga kadang bisa ini
seperti clapper ya. Jadi seperti mengepak gitu ya. Sehingga kemudian dia berotasi, kadang posisinya berada di sini, kadang kemudian berada di luar ya. Ini beberapa modifikasi di vertical wind turbine ya. Beberapa contoh ya. Kemudian tadi yang Darius, kemudian Savonius itu secara umum dia memiliki kelengkungan sehingga dia bisa menangkap angin lebih kayak mangkok ya, sehingga lebih optimal lagi diharapkan. Dan ini konstruksinya juga sederhana, Anda bisa membelah sebuah silinder dibelah atau drum dibelah, kemudian dipasang secara zigzag ya. Zigzag itu yang tipikal vertikal. Kemudian yang horizontal, kita masuk sekarang secara umum, dia memiliki beberapa keuntungan juga dan memiliki beberapa kerugian atau ketidakuntungan. Jelas ini adalah secara umum kebalikannya dari vertikal. Horizontal itu efisiensinya lebih tinggi, kemudian dipasang di ketinggian itu juga kadang bisa lebih mudah karena adanya ground effect-nya diminimalisir. Self-starting, kemudian relatif lebih murah, kemudian karena efisiensinya tinggi, maka kemudian pengembangan teknologinya diarahkan lebih ke arah sana. Dan kemudian ada berbagai macam pilihan-pilihan yang sudah tersedia di pasaran hingga hari ini. Sementara kalau ketidakuntungan atau kerugiannya adalah karena dia dipasang di atas, maka ada beberapa part important yang kemudian ya perlu dipasang di ketinggian, sehingga karena ketinggian memerlukan skill khusus, maka dia menjadi lebih sulit ya. Harus kemudian naik ke atas. Kalau kemudian tingginya bisa 120, itu kemudian memang perlu skill khusus, safety orangnya spesial dan lain sebagainya. Kemudian karena dia vertikal, maka kemudian horizontal, maka kemudian dia perlu untuk mengarahkan pada angin yang sedang berhembus ya. Sehingga perlu mekanisme yawing. Ini kemudian perlu tambahannya. Nah, saat ini seperti yang kemarin sudah disampaikan pada pengantar, maka sudah sampai pada kapasitas-kapasitas besar seperti 20 MW dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk yang vertikal ini sudah bisa dipahami karena ini relatif lebih umum ya, relatif lebih umum, dan ini beberapa bentuk-bentuk yang ada di sudah terinstal ya. Ini misalkan 2 blade, kemudian ini tiangnya dan ada pengarahnya. Berikutnya adalah jumlah blade atau kita mengenalnya sebagai solidity ya. Jadi ini tidak ada rumus eksak ya terkait dengan jumlah blade ini, tetapi kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti ingin mendefinisikan number of blade atau berapa solidnya. Karena ini adalah misalkan ini sapuan lingkaran ketika berputar, maka ketika dia diisi oleh turbin, maka ini seperti semakin banyak jumlah blade-nya, maka kerapatan di bidang lingkaran itu juga semakin rapat. Misalkan ini 3, kemudian kalau ditambahi 4, ya ini tambah rapat lagi. Maka kemudian ini menjadi semakin solid, makanya kemudian disebutnya solidity. Ini menjadi faktor yang important. Kemudian didefinisikan sebagai pembagian antara sweep area dan ini swap area yang lingkaran tadi, dan kemudian area yang diperlukan tadi untuk menutupi blade-blade ini ya, atau working blade ya. Kemudian pada farmer windmill itu high solidity karena sudunya sangat banyak ya. Sementara kalau single blade rotor itu solidity-nya lebih rendah. Berikutnya adalah efisiensi turbin, itu interaksi antara angin yang mengalir pada area tersebut ya, atau sweep area itu, sehingga
hasilnya adalah optimum. Hasilnya adalah optimum. Kemudian solidity itu decrease, artinya jumlah blade itu dikurangi, maka kemudian rotor speed must increase for this to happen. Sehingga kemudian ini therefore the number of blade decrease, itu kemudian memerlukan speed for efficiency maksimumnya ditingkatkan. Ya, jadi number of blade-nya dikurangi, maka kecepatan anginnya harus ditiupkan menjadi lebih tinggi lagi untuk mendapatkan efisiensi yang sama. Nah, biasanya kita startingnya dari 2 blade, kemudian 3 blade, dan lebih ke atas lagi ya. Ke atas lagi. Kemudian yang lainnya one blade juga kadang dipakai, tetapi ini tidak disarankan karena nanti ada permasalahan di stabilitas ya, karena satu kan beda dengan 2 atau 3 yang kemudian balance antara di titik sentralnya itu ya, gitu. Berikutnya adalah problem yang terjadi di desain itu adalah adanya noise ya. Jadi benda berputar, kemudian apalagi urusannya dengan angin, itu nanti akan timbul suara-suara ya, seperti Anda kalau memutar kipas angin atau kemudian berada di motor, kemudian ada berkibar-kibar jaket dan lain sebagainya, itu kemudian ada noise di sana. Dan itu kalau kemudian skalanya besar, bendanya besar dan banyak, itu kemudian menjadi permasalahan. Makanya kemudian instalasi dari wind farm ini harus jauh dari pemukiman penduduk agar kemudian nanti noise, selain safety, noise-nya juga tidak ada. Nah, maka pengembangan sekarang itu adalah bagaimana agar noise itu bisa dikurangi ya. Jadi misalkan kalau dari sisi akustiknya, maka bagaimana membentuk blade yang sirkulasi atau vortexnya itu dikurangi, sehingga kemudian suara-suara noise dari aerodinamika, aeroakustik itu menjadi berkurang. Atau ada juga mechanical noise ketika benda berputar dan kemudian berinteraksi dengan benda solid yang lainnya, maka dia akan menimbulkan noise juga. Maka kemudian perlu adanya desain-desain terutama di bagian-bagian yang contacting, maka itu adalah di gearbox, itu kemudian perlu bagaimana mendesain agar presisi, kemudian materialnya itu juga noise-nya berkurang dan lain sebagainya dari structure. Dan kemudian ini bisa simulasikan dengan berbagai macam software yang sudah beredar di pasaran. Kemudian sumber noise itu seperti yang kita katakan tadi, selain mekanik juga ada aerodynamic noise pada turbin ya. Jadi ya seperti kalau kita bahasa Jawanya singsot ya, atau whistling ya, maka itu ya logikanya seperti itulah. Ketika kemudian sampai pada frekuensi bahkan mendekati frekuensi alaminya, di mana frekuensi alami itu amplitudenya tak terhingga, kadang menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kemudian isu yang lain adalah terkait dengan struktur dan mekanik desain pada wind turbine. Itu ada beberapa isu, diantaranya adalah di bagian propeller blade dan hubnya, kemudian di bagian mechanical powertrain dan di support tower. Itu ada nanti penelitian tersendiri di sana. Kemudian beban-beban yang terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sama seperti konstruksi-konstruksi yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada slide yang terkait dengan sedikit hitung-hitungan. Nah, ini adalah slide atau materi untuk hitung-hitungannya terkait dengan wind turbine power calculation ya. Jadi bagaimana kita menghitung beberapa parameter utama yang terjadi di turbin angin ya, turbin angin.
Oke, jadi kita langsung nanti terminologinya. Kalau E itu adalah energi kinetik, satuannya joule, sampai nanti ada rho densitas, A itu adalah swept area, Cp adalah koefisien power of power, kemudian R radius, X distance, T adalah times. Nah, kita mengetahui bahwasanya, nah ini kembali ke beberapa basic, nggak apa-apa kita ulangi. Konsep energi itu sama dengan work, itu sama dengan F dikalikan dengan S, sementara F sendiri adalah M dikalikan dengan A, sehingga energi itu adalah merupakan fungsi dari massa, ya. Dan seterusnya, sehingga kita nanti akan menemukan bahwasanya power itu adalah, ya, sama seperti kuliah sebelumnya ini, tapi dengan beberapa penurunan logika. Nanti silakan dicermati. Kalau nanti kita berikan di sini jadi kuliah matematika nantinya. Mohon maaf. Ya, sehingga kemudian power kita langsung pakai bahwasanya dia adalah merupakan fungsi dari angka setengah dikalikan dengan rho dikalikan dengan A dikalikan dengan V pangkat 3. Nah, V di sini adalah diingat, ini adalah V angin yang kemudian berhembus sebelum memasuki turbin. Sehingga kemudian ini kalau mau mengukur, ini misalkan turbin, ini arah anginnya, maka kemudian ya di depan yang belum terganggu dengan turbin ini, itu diukur di sana. Bukan dekat dengan turbin atau bahkan di belakang turbin, itu adalah kesalahan, tetapi yang ada di depan yang masih belum terganggu. Kemudian di sana konversi daripada power ini dari angin menuju ke konversi energi kinetik yang memutar shaft itu nanti memiliki limitasi, dan yang menemukan pertama kali, menghitung dan kemudian mempublikasikannya dan diterima oleh khalayak itu adalah bernama Batch. Maka ada batch limit, itu hitungannya adalah 0,59 atau 59, tepatnya 59,24%, ya. Itu adalah batch limit, ya. Sehingga untuk mendesain sebuah turbin, maka kadang angka yang common dipakai itu adalah efisiensinya 35-45%. Itu sudah yang common. Kemudian gearbox, bearing dan lain sebagainya itu dipakainya adalah 10-30%. Jadi memang efisiensinya sangat rendah, ya. Sehingga ini sudah common karena memang nanti lossesnya banyak. Ada losses itu mechanical losses, ada nanti thermal losses dan lain sebagainya. Sehingga kemudian P yang tersedia itu adalah P yang tadi di atas ini dikalikan dengan CP-nya, dikalikan dengan CP-nya. Kemudian kita masuk ke sebuah contoh. Misalkan Anda diberikan contoh panjang blade-nya itu adalah 52 meter, kecepatan anginnya adalah 12 meter per second, densitasnya 1,23 dan power koefisiennya adalah 4. Maka Anda dengan cepat bisa menghitung P available itu berapa, ya. Dan itu nanti didapatkan angka 3,6 megawatt, ya, untuk kasus ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah kemarin juga kita sudah melihat misalkan kalau densitasnya itu diubah menjadi turbin propeller yang ada di air, maka kemudian ini densitasnya berubah, sementara yang lainnya itu tetap, ya. Yang lainnya tetap. Nah, secara praktikal kalau itu adalah power koefisien pada marine turbine atau hydro turbine, maka dia ada sekitar 0,35 atau 35%. Berikutnya adalah adanya lambda. Ini adalah tip speed ratio. Jadi rasio perputaran dari blade, blade tip speed dibagi dengan wind speednya, wind yang menggerakkan, ya. Itu adalah lambda. Kemudian tadi power itu adalah energi, itu adalah power dikalikan dengan waktu, watt hour atau kilowatt hour. Jadi misalkan di sini Anda bisa mulai mengisikan di kolom-kolom ini
Jika wind speednya adalah 7, kemudian waktunya adalah 1769 hour, maka berapa lambda CP power sehingga kemudian menjadi energi kilowatt hour, itu bisa. Nah ini typically ini adalah lambda. Anda ingat lambda yang di sini, tip speed ratio. Semakin besar tip speed rasionya, maka grafik CP-nya mula-mula akan naik. Begitu masuk ke titik optimum, maka kemudian dia akan secara gradually menurun. Ya, sehingga dari sini kita akan bisa secara umum menarik plus minus bahwasanya daerah operasional perputaran dari turbin itu memiliki range antara minimum sampai maksimum di sini. Ya. Nah ini Anda bisa kalau merujuknya bisa di engineering matematik, modelnya atau basic engineering matematik. Itu untuk yang tadi. Ya. Jadi ini perhitungan singkat untuk kuliah kita pada kali ini. Memang sengaja tidak terlalu banyak hitungannya, tetapi kita punya semacam gambaran bahwasanya suatu turbin angin itu ketika diperlukan perhitungan powernya, maka Anda sudah memiliki gambaran secara utuh, mulai dari desain, ada klasifikasinya, beberapa pertimbangan, ada yang horizontal, ada yang vertikal, maka kita sudah bisa membayangkan secara umum, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada pertanyaan, ada koreksi, ada komentar dan lain sebagainya, kita bisa bertemu pada kuliah sinkron yang real time pada jadwal yang sudah ditentukan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.